to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikma Sari, NIM 22050031. Saya ingin menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi rambut. Rambut merupakan suatu benang keratin tipis yang memiliki kekuatan dan elastisitas yang besar. Rambut terdapat hampir seluruh permukaan kulit manusia, kecuali telapak tangan, telapak kaki, area verspilos bibir, dan bagian-bagian genital tertentu. Setiap helai rambut terdiri atas akar rambut yang tertanam pada dermis dan batang rambut yang menonjol di atas permukaan kulit. Akar rambut dikelilingi oleh suatu selubung menyerupai tabung dan tersusun dari sel-sel epitel yang membentuk suatu cekungan memanjang dari epidermis ke arah dermis. Ini disebut folikel rambut. Bagian bawah akar dan folikel rambut sedikit lebih besar dari bagian akar lainnya. Bagian rambut yang berbentuk bawang ini disebut bulbus rambut atau hair bulb. Batang rambut tumbuh dari area bulbus akar rambut dan diproduksi oleh keratinosit matriks yang bermultiplikasi dengan cepat. Pertumbuhan rambut sama dengan pertumbuhan sel-sel kulit. Ketika sel-sel membelah dan tumbuh, sel-sel tersebut mendesak sel-sel yang lebih tua menjauh dari asupan darah sehingga terjadi kematian sel-sel dan keratinisasi secara bertahap. Yang kedua ada fungsi rambut. Pada manusia, rambut memiliki fungsi estetika yang mempengaruhi penampilan. Selama beberapa abad, menghias dan menata rambut kepala telah menjadi suatu slide komunikasi sosial serta menunjukkan identitas. Dan status sosial tampil rambut juga memiliki makna sosial, fisiologi, dan seksual. Selanjutnya, siklus pertumbuhan rambut dan kerontokan rambut. Yang pertama ada pertumbuhan rambut. Pertumbuhan rambut merupakan suatu proses yang unik dan kompleks yang melibatkan siklus berkelanjutan yang terdiri atas pertumbuhan dan regenerasi atau fase anagen, transisi atau fase katogen, dan istirahat atau fase telogen. Yang kedua ada fase talogen, merupakan fase transisi singkat antara fase pertumbuhan dan fase istirahat yang menandai akhir fase pertumbuhan rambut. Selanjutnya kerontokan rambut. Kerontokan rambut merupakan bagian proses normal penggantian berbeda pada setiap helai rambut. Saat sebagian rambut tumbuh, selanjutnya kerontokan rambut. Kerontokan rambut merupakan bagian proses normal penggantian berbeda pada setiap helai rambut. Saat sebagian rambut tumbuh, rambut yang lama dengan rambut baru. Normalnya, tiap siklus folikel rambut berlangsung lain istirahat dan rontok. Kerontokan rambut talogen sekitar 100-150 per hari merupakan kondisi yang normal. Namun demikian, kerontokan rambut anogen bukan kondisi yang normal. Bentuk dan warna bulbus rambut pada rambut talogen dan anogen berbeda. Bulbus rambut talogen berbentuk tongkat dan berbeda dengan rambut anogen. Yang ketiga ada komposisi kimia rambut manusia. Helai rambut terutama tersusun atas berbagai jenis keratin atau protein. Serabut keratin ini terdiri atas rantai molekul panjang yang berpilin dan terikat kuat melalui berbagai jenis ikatan. Kandungan lainnya meliputi air, lipid, melanin, dan sekelum Ikatan-ikatan yang berbentuk inti helai rambut umumnya merupakan ikatan kuat, meliputi ikatan disulfida dan ikatan lemah yang meliputi gaya van der Waals, ikatan garam, dan ikatan hidrogen. Yang pertama ada ikatan kuat. Ikatan disulfida, keratin rambut terdiri atas asam-asam amino. Sistein merupakan asam amino paling esensial yang terdapat dalam keratin rambut. Yang kedua ada ikatan lemah, ikatan hidrogen atau ikatan H. Ikatan hidrogen relatif lemah dan dapat dengan mudah terputus oleh air panas. Yang ketiga ada ikatan garam, terbentuk antara ujung positif rantai asam amino dan ujung negatif rantai asam amino tetangganya. 18 ikatan ini dikenal juga sebagai ikatan ionik atau interaksi Coulomb. Yang keempat ada gaya van der Waals. Gaya ini merupakan gaya tarik-menarik lemah antara molekul-molekul netral yang berdekatan. Gaya tarik-menarik ini juga mudah diputuskan oleh air panas. Pelapukan rambut. Pelapukan rambut merupakan proses kerusakan rambut yang berlangsung terus-menerus yang terutama mempengaruhi ujung helai rambut.
Kerusakan ini disebabkan oleh faktor eksternal, meliputi faktor lingkungan seperti radiasi sinar UV, pemakaian kosmetik, penyisiran, dan pengosokan yang dapat menyebabkan pergesekan. Jenis-jenis rambut. Yang pertama, penggolongan berdasarkan ketebalan rambut. Ketebalan rambut ditunjukkan dengan diameter masing-masing batang rambut. Rambut biasanya dikelompokkan menjadi kasar, sedang, dan halus. Seseorang dapat memiliki campuran ketiga tipe rambut ini dengan satu tipe dominan. Yang kedua, ada penggelompokan berdasarkan warna. Warna alami rambut dihasilkan oleh kandungan melanin di dalamnya, yaitu korteks. Ada dua tipe melanin, yaitu eumelanin yang menyebabkan rambut berwarna coklat, gelap, dan hitam, serta foamelanin yang menyebabkan rambut berwarna merah hingga pirang. Yang ketiga, ada penggelompokan berdasarkan kondisi rambut. Kondisi rambut ditunjukkan dengan kehalusan dan kelembapan rambut jika disentuh. Ini berhubungan langsung dengan keutuhan kutiklen. Hal ini umumnya dinamakan porositas, yang menunjukkan kemampuan helai rambut untuk mengabsorpsi kelembapan. Yang keempat, ada penggolongan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Berdasarkan struktur dan bentuk helai rambut, ukuran besar, ukuran kasar, dan umur munculnya rambut di tubuh. Terdapat tiga tipe utama folikel rambut, meliputi rambut lanugo, rambut velus, dan rambut ujung atau rambut termina. Yang kelima, ada penggelompokan berdasarkan keikalan atau keriting. Disebabkan oleh bentuk batang rambut, ada berbagai kategori yang menjelaskan tingkat keikalan rambut, antara lain adalah lurus, bergelombang, ikal, dan keriting. Yang keenam, ada penggelompokan berdasarkan kandungan minyak. Berdasarkan kandungan minyak, rambut dikelompokkan ke dalam dua tipe, yaitu rambut kering dan rambut berminyak. Sekian hasil dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to